Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap Kailang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Ya, tetap semangat teman-teman dalam menjalani aktivitas kesehariannya, dan jangan lupa juga ngerawat murai batu bagi yang punya. Gitu ya teman-teman. Nggak usah terlalu kaku. Kita di sini santai, rileks sambil setting murai. Maksudnya mengetahui karakter murai, gitu ya. Nah, untuk kali ini kita ada pembahasan melanjuti yang sebelumnya ya, pembahasan mengenai volume. Nah, sekarang kita mau bahas mengenai 3 komponen utama ketika digantangan: volume, materi, sama durasi kerja. Nah, itu kan 3 poin utama penilaian pada setiap IO juri ya. Nah, saya akan bahas dari mana ini bisa dicari, didapat, dan bagaimana caranya. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang saya akan mau bongkar semuanya, karena sebenarnya settingan murai itu pada dasarnya tidak cukup sekali 2 kali treatment, tapi berkelanjutan. Gitu. Baru kita menemukan sesuatu yang pas. Tapi prinsipnya teman-teman harus paham juga yang namanya konsep nutrisinya gitu ya, biar pas gitu seperti apa. Kalau tidak pas, gimana burung mau bisa jalan kalau misalkan hariannya saja tidak tercukupi, gitu ya. Oke, nah untuk kali ini kita mau bahas mengenai materi pada murai. Materi apapun sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang panjang-panjang tentunya ya, yang durasinya panjang-panjang, yang biar bisa dikenal sama juri, yang gampang dinilai sama juri gitu ya. Materinya itu yang panjang-panjang gitu ya, tembakan roll gitu ya, kalau enggak tembak roll atau sebaliknya, tapi paling tidak gampang dihafal, apalagi dengan volume penunjangnya yang besar gitu ya, itu yang lebih bagus lagi gitu. Nah teman-teman, untuk materi pada murai menarik sih sebenarnya kalau kita bahas materi pada murai. Apakah ini bawaan gen atau pembentukan karakter selama dia proses berjalannya waktu? Nah, itu bisa jadi pertanyaan kan. Nah, di sini saya mau menceritakan mengenai yang namanya materi pada murai. Ya, kita bahas ya. Materi pada murai. Kalau teman-teman ikutin YouTube saya dari awal, saya sudah ngebahas tentang karakter murai berdasarkan bentuk kepala. Ada M, ada O, separuh lingkaran, ada juga yang papak. Ketika teman-teman punya murai dengan kepala bulat, separuh lingkaran, atau papak tapi yang sedikit agak menonjol dikit gitu ya, itu dia larinya ke pinter ya. Nah, materi pada murai itu berhubungan dengan kecerdasan otak murai. Materi, daya ingat, hafalan, terusnya ejaan hafalannya itu mengacu kepada tingkat kecerdasan murai. Berarti ketika burung trotolan pada murai, dia punya gen yang baik, terutama materinya. Karena ketika kepalanya bulat, separuh lingkaran gitu ya, bulat begini ya, rada nonjol gitu ya. Nah, itu punya kelebihan di materi teman-teman. Daya ingatnya hafal, bagus. Terusnya ejaannya juga jelas, bagus gitu ya. Tapi memang kekurangannya dia pada mental gitu. Nah, saya akan ngebahas yang namanya materi ini. Berarti yang namanya materi pada murai itu dia bawaan gen, kepintaran berhubungan dengan kecerdasan pada murai gitu ya. Materi pada
materi pada murai itu berhubungan dengan kecerdasan, dan artinya faktor gen itu yang menentukan hal utamanya, bukan pembentukan dari pembelajarannya dia semasa dia pengen semakin besar gitu ya. Faktor utama dari gen. Kalau gennya dia kepalanya separuh lingkaran, cerdas gitu ya, anakannya juga pasti punya bekal seperti itu. Ketika kita masterin trotolannya, entah itu jenggot, entah itu cililin, entah itu kenari, entah itu kapas tembak, dan sebagainya, lakbet gitu ya, otomatis ketika dia di pastol, salah satu materi itu tertangkap memorinya, dan akhirnya itu menjadi dasar utama, pondasi dia untuk bisa menghafal irama lagu, materi ya. Jadi materi pada murai itu hal utamanya itu ya dari gen, karena yang menentukan itu ya kecerdasannya gitu loh, materi itu. Kenapa dari dari lingkungan, dari treatmentnya itu nggak bisa? Ya bisa juga pengaruhnya, tapi faktor utamanya ya dari gen. Ketika anakannya, trotolannya, kepalanya bulat, ya dia kan pinter gitu loh. Dan akhirnya dia untuk menghafal lagu itu gampang, materinya itu bisa banyak gitu loh. Berbeda ketika kepalanya M, susah untuk tangkap materinya, tapi mentalnya kuat kan gitu. Jadi ada positif negatif ya. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk materi pada murai penting gitu loh. Burung pukul apalagi, burung pukul kan cuma materi doang, gitu ya. Lakbet, terusnya kenari suaranya ya gitu kan. Itu kan penting gitu loh. Apalagi materinya panjang-panjang gitu ya. Materi panjang-panjang ya udah, pastolnya pasti masuk gitu loh. Enak, kayak Colin itu pinter banget. Emang dia kepalanya bulat sebenarnya. Itu Colin kepalanya bulat. Gitu teman-teman. Tapi punya mentalnya kuat karena apa? Sorotan matanya dia itu besar. Sorotan matanya dia itu besar karena sering saya kasih wortel dari dia kecil. Dan akhirnya apa? Matanya tajam, nakutin jadinya gitu ya. Seperti itu, meskipun kepala bulat. Nah, itu kuncinya sebenarnya. Gitu ya. Nah, mengenai materi, berarti teman-teman sudah tahu mengenai materi ini pada murai itu pembentukan gen, hal faktor utamanya. Treatment perlakuan keseharian itu faktor keduanya, kesekian. Karena kita bisa isi materi apa aja, gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya murai kepala M, tapak gitu ya, lebih dominan ke mental. Ketika punya pastol, sabar. Burung pastol itu tidak bisa kita maksimalin gitu loh. Kalau durasi kerjanya dapet tapi materinya kurang, ya sabar gitu loh. Itu sadari dong, maksudnya itu kan burung pastol, bukan burung dewasa gitu loh. Jadi ada masanya gitu. Nah, kebanyakan kita mau burung pastol, burung muda, tapi pengen semuanya udah dapet, volume dapet, materi dapet, durasi kerja dapet, ya nggak bisa. Pasti ada kekurangannya. Burung yang dewasa pun kadang-kadang juga ada kekurangannya gitu. Kita udah dapat volumenya nih, burung dewasa ya, udah dapat volumenya, udah dapat mentalnya, tapi kok masih kadang-kadang durasi kerjanya nggak dapat. Nah, kan di situ kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, berhubung materi ini juga faktor penting dalam gantangan, makanya sabar ketika teman-teman materinya itu burung pastol ya belum ada, tapi mentalnya ada, ya sabar. Biasanya itu kepala M. Tapi ketika teman-teman punya kepala yang bulat separuh lingkaran, materinya udah ada satu gitu ya, kok ini masih keluar materi cuma lakbet doang, yang lainnya nggak keluar ya gitu. Padahal burungnya pastol, ya sabar dong. Karena apa ya, burung masih muda gitu loh, nggak bisa kita paksa gitu ya teman-teman. Jadi
Miliara Murai itu menariknya ya seperti ini gitu loh. Jadi nggak bisa dibikin yang namanya harus jadi nggak bisa. Kita nyesuaiin dari karakternya dia. Oh iya, saya menceritakan seperti ini biar teman-teman tahu ya, saya belajar yang namanya karakter karena background basic memang dari psikologi dan akhirnya saya terapin ke Murai gitu ya. Jadi biar teman-teman apa ya, nggak banyak pertanyaan kok dia bisa ngejelasin kayak gini-gini lah. Itu kan karena memang saya telusuri dan saya cari tahu, dan itu memang kesenangan saya, hobi saya, akhirnya saya terapin ke Murai gitu. Dari saya belajar untuk psikologi ke Murainya gitu. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi yang namanya materi, faktor utama itu dari gen. Bersyukur ketika teman-teman punya burung dengan gennya itu kepala bulat dan akhirnya trotolannya kepalanya bulat, karena materinya itu pasti yang utamanya gitu ya. Materi pasti yang utama. Kalau untuk volume, durasi kerjanya belum tentu, tapi yang paling penting materinya itu pasti udah dapet. Itu poin utamanya ketika teman-teman punya burung pastol, materinya dapet gitu ya teman-teman. Karena pembentukan yang namanya materi itu bertahap teman-teman. Ketika pastol bisa menghafal satu karena kepala bulat, mabung satu kali mabung dari pastol itu bisa 2, bahkan bisa 3. Mabung kedua dari pastol itu bisa 3 atau 4. Mabung ketiga, keempat itu pasti materinya udah makin banyak. Seperti itu. Jadi daya ingatnya semakin banyak. Gitu ya. Kayak manusia aja, TK, SD kelas 4, SD kelas 3 udah bisa menghafal perkalian, pembagian, dan sebagainya. SMA bisa bahasa Inggris, kan gitu kan? Gitu, seperti itu. Nah, seperti halnya juga materi pada Murai. Materi pada Murai itu dia bertahap. Tapi berbeda ketika teman-teman punya kepala M. Pas masih pastol, kita ngomongin pastol ya. Kepala M pas masih pastol, materinya biasanya nggak ada. Sabar karena materinya itu belum kebentuk, dan sadari juga karena burung pastol materinya belum kebentuk, tapi yang kebentuk oleh mereka itu apa? Mentalnya. Untuk kepala M, kepala papak lebih dominan papak ke M-nya atau ke pinternya, itu bisa teman-teman cek. Kalau kepala M itu belum kebentuk, materinya pasti belum ada. Tapi ketika satu kali mabung dari pastol, biasanya udah ada tuh satu. Jadi antara kepala M sama kepala bulat itu bisa kebentuk duluan, lebih cepat prosesnya, materinya lebih hafal dia. Gitu ya teman-teman. Jadi ada masanya materi itu bisa kebentuk dari gen. Selebihnya kita ngolah sendiri. Kalau misalkan kepala bulat itu dia gampang, kalau M ya susah-susah untuk menghafal. Jadi teman-teman harus sabar gitu ya. Jadi kita belajar dari materi pada Murai. Materi pada Murai ini bisa dibentuk karena ini awalnya dari gen. Kalau dia kepalanya bulat pasti pinter, gampang nangkap materi gitu. Intinya di situ ya. Jadi materi ini bisa dari gen dan akhirnya dibentuk oleh selama dia perjalanan semakin dewasa gitu ya, pembentukan karakternya. Mungkin itu, terima kasih. Semoga channel ini bermanfaat. Mungkin itu aja. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Salam. Matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.